Kemudian paslun, satu pasal. Wa 'alaika bitawadhu'i. Nah, dan bagimu bitawadhu'i, dengan merendah diri. Nah, fa innahu min akhlaqil mu'minin, bukan lagi muslimin, mukminin. Fa innahu, karena sesungguhnya rendah diri bagian dari akhlaknya orang yang beriman. Nah, tadi orang muslim sejati tidak hanya dia tidak mengganggu orang lain, tapi kalau orang yang beriman dia rendah diri di hadapan orang lain. Kalau dia rendah diri sudah pasti tidak mengganggu orang lain. Nah, apa perlawanan dari rendah diri? Sombong. Maka wa iyyaka wattakabburi, dan hindarilah olehmu sombong. Nah, hindari kesombongan. Terkadang kita tidak sadar diri kita sombong dan seterusnya. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kalau sudah Allah tidak suka kepada kita, tidak ada lagi harapan. Siapa yang mau kita andalkan? Kalau Allah sudah tidak suka kepada kita, Allah sudah tidak ridho kepada kita, celaka berkepanjangan kita dapatkan mulai dunia sampai akhirat. Kalau mau dapat kemuliaan, cari ridho Allah. Nah, cari ridho Allah. Kapan ridho Allah kita tidak dapatkan? Kehinaan yang kita dapatkan. Wa man tawadha'a rafa'ahu Allahu. Barang siapa yang tawadu, merendah diri, maka Allah akan mengangkatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allahu, dan barang siapa yang menyombongkan diri, Allah akan hinakan dia. Nih. Jadi jangan malu-malu. Kenapa orang biasa dia sombong, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya kuat? Kenapa? Karena dia ingin pangkatnya atau kedudukannya tinggi di mata manusia, tidak mau dihinakan. Padahal hakikatnya kalau sombong tambah Allah hinakan. Coba lihat, kembali ke diri kalian, kembali ke diri tak. Kalau ada orang sombong, apa kita hargai dia? Tidak. Jelas pandangan kita memandang tidak bagus. Tidak bagus Yan. Maka orang yang sombong itu seperti layang-layang. Semakin dia meninggikan diri, maka semakin kecil di mata manusia. Begitulah orang sombong. Semakin nangkak dirinya, semakin dipandang remeh, semakin dihinakan oleh manusia. Tapi coba orang yang tawadu, orang yang merendahkan diri, jangan gengsi, tawadu. Oh, merendahkan diri, maka Allah yang akan mengangkat kita. Allah akan mengangkat kita. Tetapi rendah diri itu ada juga tempatnya. Siapa yang dimaksud rendah diri yang akan diangkat oleh Allah? Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, kata beliau, tuba liman tawadha'a fi ghairi maskanatin. Nah, selamat bagi mereka yang merendahkan diri bukan karena kemiskinan. Jadi dia merendahkan diri bukan karena kemiskinan. Artinya begini, kalau ketemu dengan orang kaya, tunduk. Ketemu dengan orang kaya, tunduk karena dia merasa dirinya miskin, tunduk sama orang kaya supaya dikasih uang. Nah, bukan ini yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ini. Bahkan Rasulullah sampaikan, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu, barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya itu orang, sehingga dia merendahkan diri, maka zahaba sulusa dinihi, hilang 2/3 dari agamanya. Berarti tersisa berapa? 1/3. Jadi kita merendah diri bukan karena kekayaan dia. Karena banyak juga terkadang kita ini
Ketemu dengan orang kaya, rendah diri supaya orang kaya kasihan kepada kita, supaya orang kaya simpati kepada kita, nak kasih uannya. Bukan ini yang Allah akan angkat derajatnya. Bahkan tawadhu seperti itu menghilangkan agama. Jadi tawadhu yang seperti apa? Yaitu tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu menganggap diri kita hina dan seterusnya. Nah, Sayyid Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau memberikan kita tips, memberikan cara bagaimana agar supaya kita tawadhu kepada orang lain, supaya kita tidak sombong melihat orang lain. Kata Sayyiduna Umar, kalau mau tidak sombong, caranya yang pertama, kalau ketemu dengan orang tua dan orang tua itu melakukan maksiat, supaya kita tidak menganggap dia hina, menganggap diri kita mulia, maka tanamkan kepada diri kita. Tanamkan kepada diri kita, oh meskipun dia melakukan maksiat, dia lebih mulia daripada saya. Karena umurnya panjang, ibadahnya lebih banyak daripada saya. Kalau kita melihat anak-anak melakukan maksiat, supaya tidak sombong, tanamkan pada diri kita, wajar melakukan maksiat karena masih anak-anak, dosanya belum dicatat. Tapi saya ini kalau melakukan maksiat, dosa saya sudah dicatat, maka anak ini lebih mulia daripada saya. Atau ini umurnya masih 12 tahun, umur saya sudah 32 tahun, berarti maksiat saya lebih banyak daripada dia. Maksiat kita lebih banyak daripada dia. Ketemu dengan orang pintar, orang cerdas, orang faham agama, kemudian melakukan maksiat, supaya kita tidak sombong, kita anggap oh wajar dia melakukan maksiat karena dia tahu ilmunya, gampang taubat, tahu tata cara taubat. Kalau saya ini tidak punya ilmu, apa yang saya andalkan di hadapan Allah? Nah, ketemu dengan orang bodoh, orang tidak paham agama melakukan maksiat, supaya kita tidak anggap hina dia, kita tanamkan dalam diri kita, wajar melakukan maksiat karena tidak paham. Kalau saya yang melakukan maksiat tidak wajar karena saya santri, saya paham hukum, maka kita tidak akan sombong. Jadi kita anggap orang lain semuanya lebih mulia daripada kita. Wa qala alaihi salamu, dan berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga, man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibar, orang yang ada di dalam hatinya seberat zarrah daripada kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Coba, itu zarrah, anai-anai. Kalau kita pukul, misalkan ada cahaya matahari, kita pukul ini, ada terbang kayak debu. Nah itulah yang dimaksud dengan zarrah. Nah Rasulullah menyampaikan sekecil itu saja kesombongan dalam diri kita tidak akan masuk surga. Berarti kalau tidak masuk surga, abadan di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Lihat diri tak. Nah, lihat. Jangan sampai ada kesombongan seperti itu. Ada juga hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Atau man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya sebesar biji dzarrah daripada keimanan, tidak akan dibakar di neraka. Coba dua ini hadisnya. Hadis pertama, kalau sebesar biji dzarrah kesombongan, tidak akan masuk surga. Kalau sebesar biji dzarrah keimanan, tidak akan masuk neraka. Jadi kalau dua-duanya ada, kesombongan sebesar biji dzarrah, keimanan sebesar biji dzarrah, di mana tempatnya? Surga apa neraka? Tidak. Rasulullah menyampaikan seperti ini, artinya mustahil akan ada keimanan kalau ada kesombongan. Kapan ada kesombongan, hilang keimanan. Kapan ada keimanan, hilang kesombongan. Kenapa saya, Ustadz?
Saya ini percaya Allah ada, saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi biasakah juga bodoh? Nah, biasakah juga sombong? Jadi bagaimana dengan keimanan dalam diri saya? Yang dimaksud di sini, kapan keimanan itu, kapan kesombongan itu kita biarkan dalam hati kita tanpa kita taubatkan, tanpa kita usahakan hilangkan kesombongan itu sampai akhir hayat kita, maka kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir abadan di dalam neraka. Nah, jadi yang dimaksud di sini hadis, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar, itu kesombongan meskipun sebesar biji dzarrah, kalau kita biarkan dalam hati akan berakibat mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jangan biarkan. Jangan biarkan. Nah, wa qala alaihi salamu, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kibaru batrul haqqi. Nah, inilah hakikat, ini mi kesombongan yang akan membuat tidak masuk surga. Ini mi al kibaru, adapun kesombongan itu batrul haqqi, menolak kebenaran, yakni raddahu, menolak kebenaran. Jadi orang yang sombong tidak mau mendengar, sudah dikasih tahu kebenaran tidak percaya, tidak mau terima. Nah, itu orang sombong. Jadi hati-hati ketika kita diskusi, ketika kita muzakarah, benar itu mantap tidak mau diterima, bisa jadi itu kesombongan. Nah, wa ghamdun nasi, dan menganggap hina manusia, ai ihtiqarihim, artinya menganggap hina mereka. Nah, menganggap hina manusia. Jadi dua itu yang kesombongan yang bisa mengakibatkan tidak masuk surga. Yang pertama tidak mau menerima kebenaran, yang kedua menganggap hina manusia. Nah, kira-kira apa alasan tak sehingga kita anggap hina manusia? Apa? Dari segi kepintaran masih banyak orang yang lebih pintar. Dari segi ketampanan lebih banyak. Kita ini tidak pernah mendapat juara atau makapa atau malolo, tidak pernah. Lalu membanggakan itu. Keturunan lebih banyak yang lebih bagus keturunannya daripada kita. Wa man nadhara ila nafsihi bi'ainit ta'zim. Ini kaidahnya. Wa man nadhara ila nafsihi bi'ainit ta'zimi, barang siapa yang memandang kepada dirinya dengan pandangan keagungan, wa ila ghairihi bi'ainil istisghari, dan memandang kepada orang lain dengan pandangan mengucilkan, fahuwa minal mutakabbirin, maka dia termasuk orang yang sombong. La ilaha illallah. Nah, lihat dirinya, dia lihat dirinya mulia. Nah, lihat orang lain hina, itu sudah mutakabbirin, sudah sombong itu. Luar biasa ini. Luar biasa. Jadi hati-hati. Misalkan kita dapat ranking, dapat peringkat, atau kita naik tobakat, kita naik tingkatan, lalu merasa, wih, hebat kak saya. Yang tinggal tobakoh atau tidak dapat peringkat, cemen, dan seterusnya. Itu sudah mutakabbirin. Nah, lihat pakaiannya, pakaian saya lebih bagus dari pakaiannya Yanu. Berarti dia menganggap pakaiannya ini ta'zim, azim. Dia anggap pakaiannya orang istisghar, saghir, dia anggap kecil. Itu sudah mutakabbirin. Nanggap keturunannya lebih mulia daripada keturunan yang lain, itu sudah mutakabbirin. Nanggap hartanya lebih hebat, itu sudah mutakabbirin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Nah, hati-hati. Walil mutawadi'ina wal mustakbirina amaratun. Periksa diri masing-masing. Dan bagi orang yang merendahkan diri dan orang yang sombong, amaratun, beberapa tanda. Yatamayyazu ba'duhum an ba'din, yang membedakan sebagian mereka daripada sebagian. Liyumayyizallahu al-khabitha minat tayyibi, agar supaya Allah membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, ini yang penting ini. Jadi jangan lihat orang lain,
Lihat diri kita. Jangan sampai tanda-tanda ini ada pada diri kita. Ya, karena sudah masuk waktu sholat isya, sudah azan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu rendah diri, memberikan kita kekuatan untuk menghilangkan kesombongan dalam diri kita, agar supaya kita bisa menghargai orang lain dan kita tidak menyakiti orang lain. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana firlana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.